Ya, sekarang kita buka dalilnya. Dalil yang pertama. Berurutan Enggak berurutan, enggak. Ini baca keutamaan apa nih yang tadi pertama ya? Yang pertama. Enggak, ini yang pertama gitu. Bukan, yang pertama surat Al-Kahfi dulu. Ya. Ini dari Abu Darda, dari Nabi SAW bersabda, siapa saja. Mana nih? Soalnya ini lampunya kurang terang ini. Siapa saja yang membaca 3 Yang itu, Dek. Yang membaca 3 Dari ayat. itu, Dek. Yang di bold itu, Dek. Man qara'a. Oh iya. Man Man qara'a salasa ayati min awalil kahfi Ya. musima min fitnatil dajjal. Ya. Siapa saja yang membaca 3 ayat dari ayat Al-Kahfi, maka dia akan dilindungi atau terpelihara dari Fitnah Dajjal. Tuh. Ya. 3 ayat saja. 3 ayat boleh gitu dari mau Boleh. awal apa Ya. tengah, yang penting Ini tiga. nggak ada keterangannya awal, tengah atau belakang ini. Nggak ada. Ya. Berarti pokoknya 3 Jadi ayat. siapa yang membaca 3 ayat Iya. dari surat Al-Kahfi? Terserah berarti kan. Jadi kalau Iya. kalau gue jadi imam malam Jumat baca 5 ayat enggak apa-apa nih. Enggak apa-apa. Itu lebihin boleh, kurang jangan. Hafalnya. Hafal belum Mas? Insyaallah. Ini nggak ada malam Jumatnya loh Pak. Iya, ntar. Nggak ada ini yang di hadis 1 nggak ada malam Jumatnya. Ya. Untuk ininya aja ini dulu. Iya. Jadi mungkin tiap hari apa aja nggak bisa sih Pak. Lo 3 ayat. Ya. Ya kan Ya. di sini nggak diketerangin malam Jumatnya. Ya, betul. Mau hari siang kayak mau ya insya Allah mudah-mudahan kita bisa terbebas Ya, dari tadi nggak fitnah diterangkan Dajjal. mungkin detailnya atau di keterangan ulamanya nggak disampaikan ini. Ya ayat mana aja nih 3? Iya. Nah, kalau menurut keterangan hadis ini ayat mana saja ini? Yang mana Karena aja, tidak ada awal, nggak ada tengah, Surat nggak ada akhir. Al-Kahfi. Terus kemudian Ayat 3. Kan tadi habis dari ini kan hadis yang kedua. Hadis yang kedua tolong bacain deh. Dari Abu Darda bahwa Nabi SAW bersabda, Masih. siapa yang menghafal 10 ayat di Nah. awal surat Al-Kahfi, Nah, 10 ayat awal ini ya. usima minal dajjal. Hmm. Jadi maka dia akan terjaga dari fitnah dajjal. Sama. Menurut suatu riwayat 10 ayat di akhir surat Al-Kahfi. Jadi ini menurut riwayat di akhir ya. Jadi ada dua. Mm. Di awal ayat 10 ayat atau 10 ayat di Akhir. akhir surat. Awal dan akhir ya. Udah hafal kan Pak Tom? Buat awal- Udah hafal kan? Awal apa? Akhir belum? Iya. Nggak apa-apa, pilih salah satu bisa. Kan 30 tuh 10. Eh. Harusnya semuanya jadi. Ya kalau Saya bisa. ambil minum satu. Satu ya tolong. Lu minum apa? teh kopi. Hah? Teh atau kopi? Apa jahe? Teh. 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 Nah, di samping keutamaan terjaga dari Dajjal, ada keutamaan lain, ya. Dibaca malam Jumat akan disinari dengan cahaya antara dirinya dan Ka'bah. Bayangkan itu. 11. Itu ada di hadis 6. 11. 6. Dia akan disinari cahaya di antara 2 Jumat. Ka'bah. Ka'bah. Kabar. Siapa yang baca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, ado'a lahu minan nuri fima baitahu wa bainal baitil Madu apa amati. gula? Madu apa gula? Pakai kedengeran. Pakai madu apa gula? Pakai madu pakai gula. Madu. Pakai madu deh. Ya. Jadi barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, dia akan disinari cahaya antara dia dan Ka'bah. Ada yang tahu nggak nih maksudnya apa ini? Diberi cahaya, disinari loh. Kayak sinar itu kali ya di Ka'bah gitu kena sinarnya. Iya dek, ya pokoknya Hmm. ada apa ya? Cahayanya sama gitu kan. Terang lah Nah, gitu. terang. Kita diterangin lah gitu. Mungkin kalau orang membaca ini, Kalau kayak dilihatkan di atas kan. Dari atas melihat rumahnya bercahaya. Ya kelihatan kayak terang.
Kemudian bila dibaca hari Jumat, kalau tadi kan malam Jumat itu, ya. Sekarang hari Jumat akan disinari dengan cahaya antara dua Jumat. Itu hadis ke 11. 11. Tolong bacain, Dek. Man qara'a suratal kahfi fi yaumil jum'ati alahu minan nuri ma bainal jum'atain. Barang Dua siapa Jumat. yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya di antara dua Jumat. Ya. Di Ya. antara dua Jumat berarti Jumat ke Jumat Iya. sampai Jumat seberat Terang terus. terang. Iya. Kalau tadi baca Tapi hari kalau nggak Jumat, sholat juga disinari juga. ya udah pasti sholat lah kan. Ya. Jadi maksud di sinar itu adalah kita mendapatkan Di sini nggak ada- penerangan. Gimana? Sehingga Barang dengan siapa- penerangan barang itu siapa membaca salat kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya di antara dua Jumat. ya. Membaca gitu, jadi kalau misalnya nggak sholat tetap dibaca. Jadi artinya kita disinari itu artinya mendapat petunjuk. Dalam perjalanan di ini ya Kan disinari. Jelas kan itu kan disinari. Ya itu mengenai Al-Qur'an. Al-Kahfi. Tadi ada berapa keutamaan itu? 3, 1, 2, 3, 4. 4 ya. Iya, ada 4 keutamaan. Kemudian yang kedua adalah surat Al-Anbiya ayat 87. Jadi Nabi Yunus seperti tadi yang saya katakan itu dia menyesali perbuatannya lantaran dia tidak sabar. Yang menyesali Nabi Yunus, ya. Makanya dia berdoa kepada Allah. Siapa yang udah hafal doanya? doa Nabi Yunus. Iya. Pak Ustadz, ini gimana ini? Gak pada hafal ini. Apa sih awalnya? Awalnya untuk nanti kita La ilaha illa anta Ini kuntu minazzolim. subhanaka. Subhanaka minazzolim. ini kuntu minaz zalimin. Nah, Kita lagi belajar mantra-mantra nih. bos. iya dong. Memang ini mantra ini. Mantra dari Al-Quran. Iya. Iya, karena ini ada riwayatnya. Nah, itu tolong dihafalin ini. Ayat Ini berapa nih? Ayat Ayat 87, Pak. buka ya. Ah, hadisnya di 13. Ada doanya di situ. Ada dong. Ini dipraktekkan untuk berdoa. Dulu kita juga pernah Jadi bacanya dari ila antan. La ilaha illa anta. Ya anta Anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Iya. Yang berarti Nah, sebagai ini engkau, nahunya. engkau semua jadi adalah Saya bermaksud. enggak sini enggak sampai pain nahu. Nah, itu keterangannya. Sesungguhnya Keterangannya Oh, yang di bold itu. tidaklah seorang muslim berdoa dengan la dalam ila- suatu la masalah ila anta subhanaka. Maka Allah akan kabulkan baginya. Nah, ini keutamaannya kita berdoa dengan lafaz ini. Sebelum kita minta sesuatu, kita dengan lafaz ini, maka apa kata Rasulullah, yaitu akan dikabulkan doanya, dikabulkan permintaannya. Ya, apalin. Ini kalau misalnya mungkin kalau orang lagi berenang kelelep gitu ya, apa gitu, baca ini bisa juga. Nanti dari ikan Udah panik bos. Bukan yang mau menolong. La ilaha anta ini kuntu minaz zalimin. Yang mau nolong nggak bisa berenang gitu. Siapa yang masih ingat urut-urutan berdoa? Saya ingat alhamdulillah, Alhamdulillah, sholawat, sholawat, terus surat Al-Imran, Enggak Ayat. disebutin nama Allah. enggak qulillahumma malikal mulki apa nama tu'til Asmaul mulka Husna. Iya. Terus surat yang dicintai Allah, yaitu Ali Imran. Terus ini termasuk ini. Iya. Nah,
Terus kemudian ada lagi dari hadis itu, kalau engkau berdoa dengan menyebut nama ini, engkau akan dikabulkan. Yang minggu kemarin, Itu. iya. Udah hafal belum? Allahumma ini as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta. Bukan. Allahumma ini as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka in. Malah lupa aku. Padahal kalau berdoa kan itu tiap hari dibaca loh saya itu. Allahumma ini as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta. Cuma Bukan, istighfar. itu Sayyidul Istighfar. Ini nggak ada teksnya, jadi lupa saya. Terus kemudian yang ketiga yaitu surat As-Sajdah dan Al-Mulk. Ya, barang siapa yang membaca akan mendapatkan syafaat di alam barzah. Alam barzah itu tempat apa sih? Mayat. Masih di alam kubur ya. Iya. Kubur. Kita buka hadis 9. Surat apa tadi, Bos? As-Sajdah dan Al-Mulk. Sajadah. As-Sajadah Al-Muluk. As-Sajadah sama Al-Muluk. Hadis nomor 9. Bacain ya. Telah menceritakan kepadamu Muawiyah bin Salih bahwa dia mendengar Abu Khalid Amir bin Yasib dan Bahir bin Sa'ad, keduanya menceritakan bahwa Khalid bin Ma'ad berkata, sesungguhnya Alif Lam Mim Tanzil surat Al-Sajdah akan membela pembacanya di dalam kubur. Surat itu akan berkata, ya Allah, jika aku termasuk dari kitabmu, maka izinkan aku memberi syafaat padanya. Namun jika aku tidak termasuk dari kitabmu, maka hapuslah aku dari kitabmu. Ya. Sesungguhnya surat ini akan menjadi seperti burung yang membentangkan sayapnya di atas pembacanya, lalu memberi syafaat kepadanya. Ia menghalangi pembacanya dari siksa kubur. Demikian pula dengan Tabarakallahul ladzi biyadil mulk, surat Al-Mulk, seperti itu. Jadi dua-duanya ini apa ya? Menyelamatkan kita dari siksa kubur. Siksa kubur itu kan sangat berat. Nggak ada bisa yang memberi syafaat di siksa kubur itu kecuali dua surat ini. Maka dengan ilmu ini kita sebisa mungkin ya untuk membacanya. Ya, itu keutamaannya. Dua ya, baca. Iya. Dan tadi saya juga bilang kan sebelum tidur baca dua surat ini. Tapi saya juga belum melakukan ini. Panjangan kubur. Panjangan, Bos. Oh iya, makanya tadi saya bilang sama Ustaz juga lah, saya belum praktek ini. Kalau udah di atas kasur udah. Kayak kursi, kulhu 3 kali, itu aja. Saya istighfar, la ilaha illallah. Sama itu Al-Baqarah. Ya. Dua ayat terakhir Al-Baqarah. Ya. Itu alhamdulillah sama itu apa? Saya mendengar ini khutbah Jumat juga di yang lain suruh baca dua ayat terakhir dari Insan. Iya. Ya kalau ada hadisnya iya. Jadi nggak salah Ustadz yang menyampaikan gitu. Sama nggak? Ujung-ujungnya nih, sama kayak tadi suatu analog kita susah banget menyadari dosa, Iya. akhirnya udah taubatnya 100 kali. Iya. Nih ngapalin ini baca Quran aja lu tiap hari dah Iya. gitu lah. Iya. Kurang lebih begitu. Minimal ketika mau tidur minimal itu aja. Iya. Itu
Yang ketiga tadi ya. Jadi ada di hadis nomor 3 itu yang dianjurkan untuk membaca sebelum tidur. Bacain deh. Hadis nomor 3. Saya terangin dulu. An Jabirin Abdillahi qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra alam tanzil sajada as-sajada wa tabarakalladzi biyadihi mulk. Ya. Dari Jabir dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tidur sebelum membaca Alif Lam Mim Tanzil As-Sajadah dan surat Tabaraka Al-Mulk. Ya. Hadis riwayat Tirmidzi. Iya. Jadi jelas ya. Ini semua ada dalilnya. Untuk itu boleh kita praktekkan. Ini bukan wajib, ini sunnah. Ya. Tapi kalau kita bisa mempraktekkan mengikuti contoh Rasulullah, wah, banyak keutamaannya. Doa mau tidur terus surat itu bisa banyak kok. Ya. Yang ketiga, kemudian yang terakhir, yang keempat yaitu surat Yasin. Surat Yasin juga banyak keutamaannya. Ya, yang pertama tadi saya katakan, ya, jantungnya Quran. Kita buka hadis nomor 12. An Qatadata an Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna likulli syai'in qalban wa inna qalbal Qur'an al-Yasin man qara'aha nama qara'al Qur'ana asyra marratin. Dari Qatadah dari Anas dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap sesuatu memiliki jantung dan sesungguhnya jantung Al-Qur'an adalah surat Yasin. Barang siapa yang membacanya maka dia seakan-akan telah membaca Al-Qur'an sebanyak 10 kali. Tuh. 10 kali Makanya tiap malam juga baca. Iya. Akhirnya 3 kali khatam ya. Khatam. Ya, kan sepertiga. Ini sekali 10 kali khatamnya. Ya. Masya Allah. Lu hafal ya, Nok? Lu hafal kan Yasin? Makanya nisfu Saban bacanya 3 kali, udah khatam. Nisfu Saban bacanya 3 kali. Pantesan yakinanmu, Mama. Dia pegang hadis-hadis ini ternyata nih. Ya. Percetakan aja spesialisasi dalam Yasin. Ya. Percetakan tuh, Bos. Iya. Kios-kios. Iya, betul. Makanya dengan membaca Yasin menjadi hidup. Iya kan? Karena jantungnya Quran. Bukan baca Yasin kan tiap malam. Tiap malam. Ya kapan saja, kalau bukan tiap malam kapan saja. Ini soalnya hadisnya kan nggak ada kan? Malam Jumat apa malam apa? Setiap hari. Nggak ada kan nih? Rasulullah tiap malam. Tiap malam. Baca Yasin kan nggak ada putusnya dia. Ada nggak orang yang sakratul maut dibacain Yasin di Ya kalau itu aku belum tahu dalilnya. Ada. Tolong sampaikan kalau ada. Ada yang berceramah begitu. Baca Yasin itu bukan malam Jumat aja, tapi tiap malam dibaca. Ya setiap saat itu, kapan saja sempet baca. Mau siang, mau sore baca apa. Enggak, ini ada bertanya buat Pak Ustadz, kok ini apa Yasin dibaca apa? Ada yang bilang malam Jawa baca Al-Kahfi. Nah di Jawa Buas Yasin itu dibaca bukan tiap malam Jumat aja, tiap malam dibaca. Nah ini pagi, siang, sore. Nah itu Al-Kahfi ya, memang ada hadisnya untuk baca ya. Tinggal pilih yang mana aja, nggak ada. Jangan dipersoalkan katanya. Yang dipersoalkan kan adalah ada tata cara yang untuk ada suatu Ya, penjelasan gimana Pak begini. Tom? Yang bikin Al-Qurannya marah, yang dibaca cuma Yasin doang, yang lainnya pakai dibaca.
penjelasan begitu. Masa nggak ada Al-Baqarah? Sampai ini ada majelis Yasin. Situ sampai Mama Dede marah-marah. Apaan ada majelis Yasin gitu? Ya nama majelis sih boleh aja, cuman jangan dia perkumpulan lo jadi Yasin loh. Iya yang baca. Ya soalnya lain lu kagak baca emang katanya. Makanya Quran kan dia ke 30 juz nih dia hafal doang. Ya. Bisa Quran. Enggak, Mama Dede bilang ada majelis. Tapi Yasin dibaca Yasin yang